Hai, kenalin. Ini namanya Tono. Tono tuh orangnya pendiam, sering banget gak pede, penyendiri, dan gak punya banyak teman. Ini semua gara-gara bau badannya dia. Tono tuh sering banget mikir, sebenarnya apa sih yang salah sama badan dia? Dia tuh orangnya gak jorok, dia bahkan sering banget bersih-bersih dan suka banget bersih-bersih. Dia tuh ngelakuin banyak banget cara biar ngilangin bakteri, virus, kuman, atau apapun itu yang kemungkinan besar jadi penyebab bau badannya dia itu. Bahkan dia sampai nyobain ramuan-ramuan kejelas biar bau badannya bisa hilang. Tapi ya tetap aja hasilnya nihil. Bau badannya ya tetap aja ada. Sampai suatu hari akhirnya dia mutusin buat ke rumah sakit. Dia benar-benar pengen nyari tahu sebenarnya ada apa sih sama badan dia tuh. Dan akhirnya setelah kontrol ke dokter, dia jadi tahu kalau dia punya penyakit mutasi yang namanya trimethylaminuria. Jadi sebenarnya apa sih penyakit trimethylaminuria itu? Permisi. Tunggu dulu. Sebelum kita bahas soal penyakit itu, kita perlu tahu dulu nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Jadi gini, waktu kecil kita pasti sering nih nonton film superhero yang pasti bikin kita ngebayangin kalau mutasi itu bisa bikin kita punya kekuatan super. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Jadi mutasi itu apa sih? Nah, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik. Kalau terjadinya di suatu gen, maka namanya mutasi genetik. Kalau perubahannya terjadi pada struktur atau jumlah kromosom, maka namanya mutasi kromosom. Nah, mutasi ini ada yang netral, ada yang bisa merugikan, dan ada juga yang bisa menguntungkan. Kok kayak teman-teman gue? Sayangnya, yang akan dibahas di video ini adalah mutasi yang bisa merugikan. Jadi, nama penyakit Tono tadi adalah trimethylaminuria. Ribet ya? Oke, biar simpel aja, kita bakal nyebut penyakit ini pakai nama sindrom bau ikan aja ya. Jadi, sindrom bau ikan ini adalah penyakit di mana tubuh menjadi cacat dalam memproduksi enzim FMO3. Ini tuh akibat dari gen FMO3 yang sudah bermutasi. Dan biasanya nih, gen ini tuh turunan dari orang tua loh. Hah? Apa tadi? FMO3? FM saluran radio ya? FMO3 ya? Bukan. FMO3 bukan saluran radio kok. Nah, jadi FMO3 ini adalah enzim yang normalnya akan memecah trimethylamina yang berbau amis menjadi molekul-molekul lain yang tidak berbau. Jadi FMO3 punya gen yang bakalan ngasih instruksi ke enzim buat memecah trimethylamiina yang merupakan hasil dari pencernaan makanan kayak kacang-kacangan, telur, ikan, dan lainnya. Tapi karena si FMO3 ini udah bermutasi, makanya produksi trimethylamiina di tubuh penderita sindrom bau ikan ini tuh jadi nggak kekontrol dan ya bikin badan mereka jadi bau. Nah, orang dengan penyakit sindrom bau ikan ini gak nunjukin ciri-ciri fisik yang begitu signifikan, kayak sindrom Down, sindrom Edward, atau pengidap penyakit mutasi lainnya. Kita semua bakalan nyadar kalau kita berdiri di sekitar orang yang mengidap penyakit ini. FYI guys, ciri-ciri dari pengidap penyakit sindrom bau ikan ini adalah
aroma tubuh yang kurang sedap. Biasanya kayak bau telur atau ikan busuk. Bau itu juga berpengaruh ke urin, keringat, napas, dan juga cairan-cairan tubuh lainnya dari si penderita. Kasian kan ya mereka? Mungkin kalian yang ngerasa kasihan sama orang-orang kayak Tono tadi bertanya-tanya, ada nggak sih pengobatan yang bisa bantu mereka sembuh? Jawabannya belum ada. Ya, sayangnya penyakit ini sampai sekarang belum ada pengobatan yang benar-benar bisa bikin penyakit ini sembuh total. Tapi, ada beberapa hal yang sering disaranin buat para pengidap sindrom bau ikan lakuin. Hal-hal ini juga termasuk pencegahan biar ciri-ciri dari pengidap nggak makin parah. Oke, yang pertama, menghindari konsumsi kacang-kacangan, polong-polongan, daging merah, telur, dan makanan lainnya yang mengandung lecitin, sulfur, kolin, dan nitrogen. Yang kedua, mengkonsumsi antibiotik dengan dosis rendah dan sebaiknya sesuai anjuran dokter buat bikin usus jadi lebih steril. Yang ketiga, mandi menggunakan sabun dengan pH 5,5 sampai 6,5. Well, untuk mencegah biar penyakit ini nggak terjadi pada seseorang juga, belum bisa ditemukan cara yang pasti. Jadi, itu aja sih yang bisa dilakuin biar ciri-ciri atau gejala pengidap nggak makin parah.